Perbedaannya yang pasti ya kemana-mana yang biasanya kita nggak pakai masker, sekarang kemana-mana kita harus pakai masker ya. Penghasilan kami jadi berkurang, Pak, karena biasanya proyeknya banyak. Nah, ini agak berkurang, Pak, proyeknya. Ya gini Pak, apa namanya, kemana-mana sekarang susah Pak gitu. Harus ada apa namanya ini vaksin gitu Pak. Jadi dipersulit model raya kayak kita ini kan susah Pak. Gini Mas, sebelum COVID itu lebih enak. Karena penghasilannya lebih gede, orang rame pada gerombol, nggak diomelin, nggak dimarahin. Biasanya dapat 2 juta tuh sebelum COVID tuh 2 juta hasil ada setiap hari. Sekarang COVID nggak nyampe segitu, turun gratis. Perbedaannya jauh banget, dari penghasilan 100% jadi anjlok jadi 30% karena banyak pekerja yang jarang keluar rumah, dirumahkan saja gitu. Terus kalau misalkan saya muslim, kalau misalkan sholat di masjid juga sekarang udah nggak bisa lagi yang namanya dempet-dempet, kayak maksimal jarak 1 meter 1 meter. Itu yang paling kerasa banget. Sama paling masalah ekonomi ya, itu kayaknya udah nggak perlu dijelasin lagi dampaknya gimana, kayak udah parah banget. Ini proyek pemerintah, Pak? Proyek pemerintah? Iya, Pak. Masih jalan terus kalau proyek pemerintah ya? Jalan terus, Pak. Ya, berarti masih, alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah masih bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Pak. Dari keluarga Pak Yatno ada yang bekerja? Tidak ada, Pak. Hanya saya sendiri yang bekerja. Istri sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak masih pada sekolah, Pak. Sekolahnya WFH? Sekolahnya masih ini, Pak, sekolah daring, Pak, online, Pak. Iya. Ya, kalau penghasilan mah memang menurun daripada sebelumnya. Tapi ya alhamdulillah gitu, kita nikmatin aja dengan situasi yang sekarang. Banyak penjagaan ya? Iya Pak. Pembatasan, Pak. Ya. Nah, ke depannya Bapak kepengennya seperti apa? Ya mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir lah Pak. Semoga proyek lagi tambah banyak lagi Pak. Gitu. Iya Pak. Nah, ngomong dong sama pemerintah, yang punya uang kan pemerintah. Ya saya harap ibaratnya gini, tolonglah perhatiin rakyat-rakyat yang di bawah ini gitu. Supaya cariin lapangan kerjaan gitu Pak. Dampak pasti ada ya, dampak itu pasti ada. Jadi banyak sekali sebenarnya yang, cuman kan untuk konstruksi ini kan kita banyakkan melibatkan pekerja kasar ya, dalam hal ini tukang gitu ya. Terus untuk pekerja biasanya sih sebenarnya juga banyak sekali yang pengen ikut gitu ya. Cuman karena keterbatasan tempat gitu, tempat dan kesempatan yang ada itu sangat sedikit sekali di saat pandemi gitu. Penyerapan SDM-nya itu. Kalau di kontraktor itu sebetulnya dampaknya terasa ya. Karena kalau kita lihat aja banyak rekan-rekan saya yang kehilangan pekerjaan yang di kontraktor. Banyak proyek yang berhenti ya karena mungkin dari sisi finansial ya si pemberi kerja menjaga-jaga dananya mereka atau gimana. Nah, itu akhirnya proyek berhenti gitu loh di tengah jalan. Mungkin seperti itu. Ya akhirnya dampaknya ya ke pekerja. Juga. Ya di PHK atau dirumahkan seperti itu. Terus biasanya dapat 2 juta, sekarang 800 tiap harinya. Coba bayangkan gratisnya lebih banyak dari yang biasanya sebelum COVID. Untuk beralih profesi seandainya dagang juga kita butuh modal. Ya kita jalani aja seperti ini, tapi ya begitu. Ya kita harus sabar aja, nunggu setelah normal kembali. Kalau Bapak nih sebagai pedagang nggak bakalan bisa pindah profesi lagi. Karena udah pegangannya dan cekelannya. Sebagai pedagang, ya terus pedagang. Semua manusia pengen yang terbaik Bang, ya kan? Pengen kerja yang lebih baik. Cuma apa ya, mungkin belum dapat apanya namanya, belum dapat jodoh rezekinya ya kan. Ya bahkan orang-orang yang kerja aja sampai kena PHK, ya kan?
apalagi kita mau masuk kerja. Yang ada, Ya pengennya kita juga kerja lah, jangan kayak begini. sebelumnya kan gue nyoba jadi driver, cuma karena pandemi lagi, akhirnya gue balik lagi ngamen ya kan. Karena ya walaupun sedikit tapi gue bisa ngidupin keluarga gue. Ya kalau sekarang saya mah masih ini Pak, masih pengen ke proyek Pak. Apalagi kalau dagang sekarang susah banget Pak, pembeli nggak ada gitu Pak. Dibatasin, keluar malam nggak boleh gitu Pak. Jadi masih bersyukur lah ya. Masih bisa bersyukur ada jadi orang proyek Pak. kegiatan Iya, pekerjaan ya, iya Pak. dibandingin dengan profesi yang lain ya. Iya Pak. Wah, belum ada karena belum di ahli profesi yang lain juga pasti sama. Strategi gue ya itulah salah satunya, gue nggak perlu, gue bukannya nggak percaya ya, tapi gue lebih yakinin diri gue harus bertahan hidup demi keluarga gue. Kalau gue mikirin pandemi aja, mau sampai kapan, pemerintah pun nggak akan mungkin bantu gue, ya kan? Dengan uang mereka ngasih 300.000 per bulan, apa cukup? Nggak bakalan cukup bang. Anak gue butuh susu, butuh makan, segala macam. Jadi gue lillahi ta'ala, percaya nggak percaya, semua penyakit Tuhan yang ngatur, Tuhan yang memberi. Jadi gue ngejalanin apa yang udah gue tekatin itu aja. Bertahannya Bapak itu nggak bakalan menyerah. Walaupun ada COVID, orang pada ditahan maksudnya di rumah gitu. Tapi apa dengar ikhtiar ingin ngasih nafkah ke anak istri, Bapak tiap hari buka, Mas, mudah-mudahan ya pasti dikasih rezeki sama Allah gitu. Tapi kalau dari pekerjaan konstruksinya ini? Pekerjaan konstruksi sih alhamdulillah masih berjalan meskipun tidak selancar dulu, ya intinya masih ada pemasukan, udah alhamdulillah banget. Ya jalan keluarnya semoga pandemi ini cepat berlalu buat semuanya gitu bisa normal kembali seperti dulu. Ya saya harap di masa pandemi ini segera berakhir karena mungkin yang lain masih banyak yang berefek Pak. Jadi yang tadinya bekerja banyak perusahaan tutup. Alhamdulillah kami yang di proyek ini karena proyek pemerintah masih bisa jalan. Nah mungkin yang lainnya untuk itu segera di ini Pak, mudah-mudahan segera selesailah pandemi ini. Kalau menurut saya jalan terbaiknya ya dibiasakan aja lah, normal, tapi ya protokol kesehatannya dijaga. Kalau biasanya ramai warung itu ada 10 orang ya dikurangin porsinya atau orangnya dijaga jarak lah gitu biar berjalan normal dan perekonomian Indonesia biar normal seperti semula sebelum COVID. Jalan keluar yang terbaik ya pemerintahnya aja yang lebih tegas bang. Kalau memang mereka ngerasa pandemi ini nggak kelar-kelar, lihat negara lain lah. Mereka lockdown, benar-benar di lockdown semua, ya kan? Nggak dikeluarin, nggak boleh keluar, benar-benar nggak boleh keluar. Tapi mereka dikasih jatah per bulan, ya kan? Dan itu pun nggak sedikit, ya kan? Kompensasi dikasih. Kalau kita lockdown nggak lockdown, lihat jalanan tetap aja. Ya kita disuruh kerja di rumah, kerja kita kan di luar. Iya, kerja kita di luar. Emang dia bisa mau nanggung kehidupan keluarga kita? Jadi gua ngerasa lihatlah yang di bawah. Jangan lihat yang di atas aja gitu loh buat pemerintah. Yang pasti untuk sekarang ini masyarakat sangat membutuhkan karena banyaknya kehilangan pekerjaan. Ya dalam hal ini mungkin banyak yang sekali kehilangan penghasilan. Ya mungkin lebih fokus saja gitu loh untuk masalah itu. Ya mungkin masukannya kalau dari sisi saya sebagai pekerja konstruksi ya jangan hanya didukung untuk dijalankan tetapi tolong lapangan kerja untuk pekerja konstruksi juga diciptakan juga gitu loh. Karena itu sangat berdampak sekali. Penyerapan SDM-nya tetap maksimal. Prokes gitu ya. Betul. Mungkin seperti itu.
jangan pernah patah semangat deh buat cari kerjaan di kala ini. Kita masih bisa kerja kok meskipun kita di rumah, ya kan? Kayak contoh udah banyak jualan bisnis online atau segala macem, ya kita tahu sendiri lah. Kalau misalkan kita memang perlu banget buat keluar rumah, minta tolong banget buat jaga selalu protokol kesehatannya, itu sih. Kalau harapan saya ya itu jangan menyerah, terus berusaha. Pasti ada di balik ini, pandemi ini ada hidayah. Semoga untuk kedepannya bisa normal kembali seperti dulu lagi dan semua para yang sudah di PKK bisa bekerja seperti semula lagi. Semoga pandeminya cepat berakhir, COVID-nya ini. Ya harapannya sih bisa kembali normal, biar kita juga berkegiatan juga bisa kembali normal, mencari nafkah dengan normal gitu loh. Sekolah juga bisa normal, karena terus terang aja kalau ngeliat sekolah sekarang kasihan juga anak kita ini. Anak-anak kita ya, daring ini tetap beda lah dengan tatap muka gitu loh. Harapan saya ke depannya Pak untuk pemerintah ini supaya memberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya Pak, karena sepertinya mungkin akibat dari pandemi ini banyak sekali pengangguran, mungkin dari berjualan juga pembelinya kurang. Terus dari bekerja banyak perusahaan ditutup, jadi mungkin kedepannya pemerintah lebih memperhatikan rakyatnya untuk memberikan lapangan pekerjaan, Pak. Harapan gue motivasi aja ya, buat penyemangat juga ya. Ya mungkin semua penyakit itu Tuhan udah ada yang ngatur ya kan. Rezeki Tuhan udah ada yang ngatur. Bagaimana lu ngadepin hidup lu buat kedepannya biar lebih baik. Dan bagaimana lu bertahan hidup buat keluarga lu. Jadi takut nggak takut itu keyakinan lu sendiri, ya kan? Kalau lu takut keluarga lu nggak bakalan bisa hidup. Kalau lu takut gitu, siapa yang mau ngasih makan keluarga lu, bro? Iya seperti itu. Ya kita harus jalanin apa yang harus kita lakuin. Jangan cuma kita disuruh diam di rumah, kerja di rumah, sedangkan kan kita kerja di lapangan. Kita harus keluar. Kalau keluar baru kita bisa menghasilkan. Bisa kalau makan. Di rumah siapa yang mau menghasilkan istilahnya gitu kan? Oke. Gak ada. Itu aja sih dari gua. Itu aja dari gue ke depannya. Ya, tentu harapan kami, harapan saya, proyek ini berjalan sesuai dengan waktu dan kebutuhan dan sasarannya. Oke, berarti harapannya tetap sama Pak ya? Mau di bidang konstruksi, bidang apapun harapan tetap sama. COVID semoga cepat selesai dan ditangani. Pasti semoga COVID bisa segera teratasi dengan vaksinasi yang sekarang mulai digalakkan oleh pemerintah. Pak Oki udah vaksin belum? Oh, Udah ya? sudah. Oke Pak Oki, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga pekerjaannya cepat selesai dengan baik dan salam masyarakat. Salam.